Apabila suatu hari nanti aku menjadi seorang pejabat, maka aku akan menjadi pejabat yang dari rakyat untuk rakyat, bukan pejabat yang dari rakyat menjatuhkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga ibu guru. Di sini kami dari kelompok 1 di penampilan ketiga kami akan menampilkan puisi yang bertemakan perjuangan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Farid Najmuddin dari nomor presensi 5. Perkenalkan, nama saya Abu Rahman Hasan, presensi 1. Perkenalkan, saya Alexander Galito, nomor presensi 6. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafin, nomor presensi 02. Perkenalkan, nama saya Arif Wiriswati dari nomor presensi 8. Perkenalkan, nama saya Firasya Prasetya Putri, nomor presensi 9. Perkenalkan, nama saya Kasar Sirwa, nomor presensi 4. Perkenalkan, nama saya Ade Nurtani Ramadhani, nomor presensi 3. Perkenalkan, saya Arita Juli Sarati dari absen 7. Oleh Abdul Rahman Hasan. Kapal datang bawa sengsara, berisi muatan seraka. Tanah Nusantara dibuat lara, para penduduk dibuat marah. Langit menangis basahi bumi, dera air jatuh di pelupuk mata. Yang asing membasmi pribumi, semua kabar berduka cita. Yang tersadar tinggal diam, mencoba mampu mengusir agar bumi berhenti murau, tak peduli dengan hasil bawaannya. Perjuangan masih panjang, korban mulai bergelimpang, bahwa akan ada cahaya di ujung perjuangan yang dihasilkan oleh peperangan. Pejuang kemerdekaan oleh Alexander Galito. Merdeka, kata yang mudah diucapkan namun berat maknanya. Demi menyelamatkan negara, mereka berani menaruh nyawa. Dengan senjata yang tidak seberapa, kami berhasil menyelamatkan Indonesia. 1000 langkah aku berjalan menggapai kemerdekaan. Sendal jepit yang aku gunakan untuk menapaki tanah ibu pertiwi. Baju hitam musuh yang aku kenakan bahkan tak mampu menggambarkan aku sosok pejuang kemerdekaan. Wahai pahlawan, ku junjung tinggi cita-citaku. Ku angkat tinggi kedua tanganku, ku bentangkan suaraku untuk mempertahankan negeri ini yang telah kau selamatkan. Bagai tetesan air keringat berhujan yang berumbun, tulang punggung yang kau korbankan setiap waktu, sana keluarga yang kau tinggalkan, kami sungguh belum bisa melakukan hal itu. Namun dengan mempertahankan negeri ini dan menjaganya, semoga itu bisa membalas semua jasa-jasa. Terima kasih. Perjuangan Guru oleh Ahmad Syihabuddin. Semangatmu bagai kobaran api yang bergejolak, yang beriringan dengan hilir pengetahuan, bagaikan laksana ujung tombak kegigihan. Di ruang dan waktu ketika sunyi, aku tunjukkan kedahsyatan senandungku. Pecah belah suasana bagaikan gemuruh langit yang tertawa. Perjuanganmu tak kenal waktu. Kau selalu berdoa agar cikal bakalmu siap menghadapi manis pahitnya dunia ini. Engkau petua hidup kami, dari nirleka menjadi aksara, dari belum paham menjadi
jadi mengerti. Kau membuat kami mengerti apa arti kehidupan yang sejati. Ialah kehidupan yang penuh dengan ribuan makna dan keindahan. Tiap-tiap harapan harus dengan usaha dan doa untuk setiap tujuan. Meraih masa depan oleh Ade Dwi Riswati. Pada bait-bait kehidupan, hamparan nikmatnya yang berlimpah ruah, bertamasya menikmati tabir kehidupan. Petua sang bijak bagaikan tetesan embun di pagi hari. Jangan menyerah atas cita-cita. Sekolah menjadi tempat untuk menimba ilmu, mempelajari apa itu negosiasi, debat, puisi, hikayat, serta biografi. Dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Kelas menjadi saksi jerih payah yang kita alami. Jangan pernah merasa layak akan hal baik tanpa adanya usaha. Bahagia tanpa harus merasakan derita. Raihlah dengan perjuangan dan dengan doa yang kita panjatkan. Buku Serangga Hilang Nyawa oleh Veradia Prasetya Putri. Napak tilas para pahlawan bangsa berkibar dalam syair sang saka, berkobar dalam puisi Indonesia, berkumandang dalam kelasku untuk meraih cita-cita bersama. Bersama kita berdoa untuk kemerdekaan Indonesia. Napak tilas anak bangsa bersatu dalam semangat jiwa, berkumpul dalam satu sekolah, bergema di jagat Nusantara untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka, kata yang penuh dengan makna, bertakhta dalam raga pejuang bangsa, bermandikan darah dan air mata. Merdeka, perjuangan tanpa pamrih untuk Republik tercinta, menggelora di garis khatulistiwa, memberi kejayaan bangsa sepanjang masa. Merdeka, harta yang tak ternilai harganya, menjadi pemimpin bangsa untuk tampil di era dunia. Suara Mereka oleh Ratu Jennifer. Berapa juta negosiasi yang mereka ucap, berapa juta debat yang telah mereka lakukan, berapa juta puisi yang mereka buat, berapa miliar bahasa Indonesia yang mereka ucap untuk mendapat keadilan di negaranya. Doa mereka pun memenuhi langit, jutaan biografi mereka tulis untuk menceritakan ceritanya. Triliun hikayat mereka turunkan kepada sang petinggi. Sekolahku tak tinggi, namun ku mengerti pikiran licik sang pendiri. Kelasku memang tak cukup untuk menghilangkan cerita mereka, namun cita-citaku adalah memgoyangkan pikiran sang petinggi untuk menengok rakyatnya. Perjuangan menuju masa depan oleh Adelina Utami Ramadhani. Perjuanganku sebagai rakyat biasa, aku juga ingin mengejar cita-cita. Semasa sekolah, aku juga rajin belajar. Saat di kelas, aku juga selalu memperhatikan guru yang sedang mengajar. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, diajarkan negosiasi, debat, dan hikayat. Perbanyaklah terinspirasi dari sosok lain yang ada di dunia ini. Contohnya terinspirasi dari banyak kalangan, tokoh-tokoh biografi, dan karya-karya puisi lainnya. Jika impian kita ingin tercapai, haruslah kita berjuang dan selalu senantiasa berdoa. Seolah-olah seperti pena yang terus bergerak, mengajak kita juga ikut untuk bergerak.
Dan kita sebagai tulang punggung bangsa harus selalu senantiasa tersenyum melangkah menuju masa depan dan menjadikan kita sukses di masa depan kelak. Perjuangan oleh Aretha Juliesa. Suara gemuruh membuatku gentar. Cahaya kilat dengan cepat menyambar. Ku berdiri di sini, di tanahku tak bergetar. Jiwa semangat perjuanganku berkorban. Hikayat sang agung di telingaku menggema. Takkan berhenti puisi penyemangatku membara. Hingga akhir aku akan terjaga. Hingga akhir perjuangan yang luar biasa. Tak akan habis dan usai wahai perjuangan. Negara, bangsa, tanah air, jiwa raga haruslah diperjuangkan. Jiwa semangatku hingga ku mati tak akan hanya menjadi kenangan. Sebagai tulang punggung negara, aku akan tersenyum, melangkah, menatap masa depan. Negeriku tercinta oleh Ahmad Farid Najmuddin. 2022. Negeriku tercinta, kau adalah bentuk terkabulnya doa pahlawan yang berharap merdeka. Sejarahmu penuh dengan hikayat pahlawan yang gugur untuk membela. Negeriku tercinta, pada puisi ini, dalam ruang kelasku yang sunyi, di sekolahku yang kujunjung tinggi, disaksikan oleh dinding, meja, dan juga kursi, dengan jiwa pemuda yang berjanji dan bersatu dengan bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Kusebutkan suatu harapan cita-citaku. Wahai negeriku tercinta, apabila suatu hari nanti aku menjadi seorang pejabat, maka aku akan menjadi pejabat yang dari rakyat untuk rakyat, bukan pejabat yang dari rakyat menjatuhkan rakyat. Wahai negeriku tercinta, seperti kejadian yang telah berlalu, ketika seorang pejabat berdasi rapi mendebat mahasiswa yang sedang ingin bernegosiasi dalam aksi penolakan undang-undang yang tidak disetujui, atau seorang korban begal yang menjadi tersangka karena membela diri, atau koruptor yang dipotong masa tahanannya dengan alasan perilaku baik saat menjabat dan mendapat bagian kursi. Kalau begini, apakah artinya korupsi adalah perbuatan baik yang patut untuk diapresiasi? Wahai bangsa Indonesia, benar kata Bung Karno dulu, kita memang tidak berjuang dengan mendengarkan bom dan desingan peluru. Namun perjuangan yang lebih berat adalah melawan sendiri bangsamu. Wahai bangsa Indonesia, kini tinggal hanya biografi beliau yang tersisa. Sebagai generasi muda, mari teruskan perjuangannya
Berkatnya kita dapat hidup dalam keadaan yang sudah merdeka. Jayalah negeriku tercinta, Indonesia. Perjuangan tidak akan pernah mati. NKRI harga mati. Jadi evaluasi yang Bu Indra sampaikan ini sebagai acuan kalian nanti kedepannya bisa membacakan puisi lebih bagus. Jangan langsung misalnya nanti ada hal yang kurang Bu Indra sampaikan terus nanti bikin kamu sakit hati atau kecewa, enggak ya? Apalagi nanti nyegat Bu Indra, enggak ya? Enggak nyegat ya. Oke. Yang pertama tadi Mas Abdurrahman. Ternyata kalau maskernya dibuka cakep ya. Biasanya kalau pakai masker itu kan tambah ganteng gitu ya. Ternyata ini kalau maskernya dibuka tambah ganteng juga. Oke. Puisinya sendiri Mas? Sama di cover teman-teman. Oh berarti ini puisinya satu server. Yang buat satu kelompok. Oh. Ada yang bekerja sama, ada yang buat sendiri. Oh begitu, berarti ada yang buat sendiri, tapi dulu kan konsultasi mau dibuat berantai. Ini ceritanya jadi berantai gak ini? Gak jadi berantai. Oke, berarti ketika dapat project untuk membuat puisi, terus satu kelompok membicarakan puisiku seperti ini, saling mengoreksi. Keren loh kalian. Ini siapa? Atas usul siapa kalau harus seperti itu? Kemarin itu kan sudah ada yang puisinya jadi, terus ada yang belum jadi juga karena kesusahan buat puisi. Terus dari teman-teman usul gimana kalau kita kumpul terus nanti buat bareng-bareng. Oke. Jadi selesai kita bantu. Berarti sebelum latihan ada acara buat itu ya, membuat puisi. Acaranya dadakan. Melalui langsung? Enggak apa-apa. Zoom. Melalui Zoom atau langsung? Yang ikut langsung hanya beberapa orang. Oh. Yang nggak datang nggak dapat jajan no? Puasa. Yang datang jangan-jangan acara beruah bersama. Oke. Berarti kalian telah melalui tahap ketika yang pertama Bu Indra memberitahu informasinya, materinya, kemudian Bu Indra memberikan tugas ini, kalian apa ya? Memperhatikan dengan baik gitu. Minta tolong dong yang di luar disuruh dulu. Kemudian memperhatikan, kemudian kalian juga mengkombinasikan mungkin ya. Apakah yang Bu Indra share di grup video-video contoh cara pembacaan puisi, materi-materinya dibuka nggak? Dibuka. Oke, mungkin dari video yang dilihat kalian, terus kalian, oh berarti harus melalui kegiatan ini gitu, begitu? Oh spontan, oke. Memang harusnya seperti itu nak, karena kan puisi itu apa ya, membuat puisi itu berdasarkan ungkapan hati dari penulisnya. Kemudian ketika membuat puisi dikaitkan dengan perasaan itu. Nah, ketika mendapat tugas dari Bu Indra, jujur, siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak suka? Hah? Oh, inspirasinya susah. Oh. Itu susah dipahami. Apalagi yang menambah sama 10 kata yang berbeda. Oh, itu yang iya, harus ada 10 kata yang ada di dalam puisi kalian. Terus harus ada majasnya. Kemarin masih ingat gak berapa majas yang Bu Indra sampaikan? 11? 12? Ada yang bilang 20. Ayo lengkapi 8-nya apa? Kamu nyatetnya 20? Oh 10 kurang 2 berarti ya. Oke.
Berarti mengkombinasikan antara 10 kata itu dan harus ada majasnya itu sulit. Ya. Ada yang tahu alasannya? Kenapa sih Bu Indra kok mencantumkan 10 kata ini gitu? Ada yang tahu? Pengulangan materi supaya dia bisa mengerti materi sebelumnya. Oke, pengulangan materi biar bisa mengerti materi sebelumnya. Agar tidak nyontek, bener juga. Apalagi ini sudah kuperhitungkan ya, sudah. Kenapa? Biar ada tantangannya. Kalian merasa tertantang nggak? Iya. Sangat ya. Oke. Kalau mudah, ya selamanya kalian akan jadi para rebahaners. Ya kan? Nah jadi gini, memang Bu Indra meminta kalian harus mencantumkan 10 kata yang Bu Indra berikan. Masih ingat 10 kata itu apa saja? 1. Negosiasi. 2. Hikayat. Puisi. Debat. Biografi. Sekolahku, cita-citaku, biografi. Nah, 10 kata itu paling tidak, oh materimu apa Bas? Materimu kelas 10 apa? Paling enggak kan kamu bisa hafal kan? Iya kan? Raketang materinya apa baik kamu bisa inget kan yang disampaikan, ya kan? Nah, tuh memang benar Bu Indra, memang itu salah satu cara Bu Indra untuk memacu kreativitas kalian, biar kalian itu tidak langsung mengambil karya orang lain di internet, karena di internet banyak sekali karya-karya hebat. Itu salah satunya Bu Indra minta kalian untuk membuat karya sendiri. Setelah dapet ini rasanya piye? Plong ya? Puas gak? Nggak puas? Kenapa nggak puas? Karena loh, kamu bilang jelek, tapi menurutku kamu keren kok tadi. Ketika orang lain mengatakan karya kamu jelek gitu ya, belum tentu orang lain lagi yang satunya mengatakan itu keren, ya kan? Jadi ketika kamu membuat karya, berproses, jangan merasa, ini akhir dari semuanya, setelah ini aku nggak bikin puisi, enggak. Ya, yang namanya buat puisi itu kan proses. Dulu sastrawan gitu kan juga nggak tahu kalau karyanya sekarang ini sampai sekarang bisa dinikmati. Pada zaman dahulu, menurut beliau kan biasa saja, tapi ternyata booming sampai sekarang, dibaca anak cucu bahkan generasi berikutnya, ya kan? Nah, siapa tahu kelas kalian nanti ini muncul the next generation of puisi, sastrawan sastrawati gitu ya. Oke. Tanpa membandingkan kelompok lain ya. Jadi kelas kelompok yang sebelumnya, kelompok 1, 2 kelompok sebelumnya, iya tidak urut ya. 2 kelompok sebelumnya memiliki keunikan sendiri, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk kelompok kalian boleh tepuk tangan. Kelebihan kelompok kalian adalah 1, kalian lebih matang untuk memikirkan konsepnya. Jadi ada hitam-hitam semua. Apa ini? Monokrom. Monokrom. Oh, sesuai yang di puisi yang Mas Ihab jadi lurah. Bukan kayak pas awal kita melamar kerja kan pakaiannya biasa saja. Terus hari menikah kita menjadi pakai kemeja, terus kita lama-lama menjadi sukses menjadi bos pakai jas. Oh, ini ternyata berurutan. Iya. Oh, iya. Ngeh, Bu Indra. Keren loh. Jadi sebelumnya masih merintis gitu ya, makanya pakai sendal jepit gitu ya. Tapi tadi sempat curhat, Bu, saya puisinya sandal jepit tapi saya pakainya selop. Oke, terus merintis kerja akhirnya sukses gitu ya. Sip. Oke, Bu Indra akan menilai satu persatu ya. Oke. Awal mula Abdurrahman. Oke. Puisinya karya sendiri dan dibantu teman-teman tadi ya. Oke. Mas, Bu Indra kan kemarin minta
ada harus mencantumkan majasnya. Menurut kamu adakah puisimu yang menggunakan majas? Bu Indra di sini lihat loh. Ada. Ingat gak? Oh, kok kayaknya? Ayo. Ada. Pada kalimat langit menangis basahi bumi, berarti itu majas apa? Itu kamu Mas Abdurrahman. Mas Abdurrahman jadi cewek. Oh. Ya, Abdurrahman. Mas apa Mas? Langit menangis basahi bumi. Majas apa? Oh ya, pinter. Personifikasi. Oke. Sayangnya satu Mas. Kalau untuk tema boleh lah masuk. Sayangnya satu, di sini tidak ada 10 kata yang ada di dalam puisinya, tapi sudah diwakili teman-teman kalian di dalam satu kelompok begitu ya. Harusnya tadi ini bisa dicantumkan, dimasukkan 10 kata itu Mas. Misalnya di sini, ini kan awal mula. Yang sebelumnya misalnya kapal datang bawa sengsara berisi muatan serakah. Teringat aku akan pelajaran bahasa Indonesia mengenai kehidupan dan berbagai hikayat. Kemudian lahirlah biografi yang menceramahi, misalnya seperti itu ya. Nah, biar nyambung dengan yang itu, tapi nggak masalah penampilan kamu oke. Yang lain diam dulu ya, yang lain dengarkan dulu. Kemudian Mas Alexander Galeo, namamu kok keren loh, asli, bukan nama siang ya ini. Nama siang. Alexander Galeo. Galeno. Artinya apa Mas? Galeno apa artinya? Pria tampan. Pria tampan. Pakai V ya. Pan. Jahatnya itu loh, ditanya beneran. Orangnya juga tampan. Oh iya, manis, so sweet. Kemudian di sini banyak sekali majas yang digunakan oleh Mas Alexander Galeno. 1000 langkah aku berjalan menggapai kemerdekaan. Majas apa? Ingat gak? Ayo boleh jawab yang lain. Majas apa? 1000 langkah. Film pintar. Benar, pintar. Apa? Hiperbola. Ya Allah, kalian kok pintar banget. Amin. Amin. Lagi di sini ada pengulangan di awal kata. Ku angkat tinggi kedua tanganku. Ku bentangkan. Ku junjung. Nah, ini ada diulang. Ku apa? Ku-nya dia dipisah. Iya, yang lain masih ingat gak pengulangan di awal kata dalam puisi? Tadi sudah Bu Indra tanyakan. Apa? Majas apa? Pengulangan kata. Apa? Kami, ini ya juga diulang. Kami diulang. Berarti apa? Pengulangan kata di awal garis. Sebut majas. Begini lupa. Bukan simile. Ini sama ya, Mas Alexander, ternyata kamu juga keren kok baca puisinya. Kamu nggak sadar kalau berbakat? Kamu berapa lama latihannya? Belum latihan, udah keren. Apalagi latihan loh. Coba kalau kamu latihan, kamu akan menyaingi Farid. Ya, lain kali latihan ya, biar tambah keren. Oke, selanjutnya perjuangan guru. Kenapa kamu nulis perjuangan guru, Mas? Soalnya itu ada seseorang yang mengikuti, itu saya akan seperti itu. Oh begitu ya. Ada satu guru atau 2 guru yang membuatmu terinspirasi. Oh, aku harus menulis kisah guru gitu. Ada ya. Terus bisa diulang nggak tadi yang lagunya tadi? Lupa. Hah? Berarti tadi itu spontanitas. Loh, keren loh. Berarti secara tiba-tiba kamu membacakan puisi itu terus dilakukan.
Nah, itu berarti masuk ke materi yang keempat, Mas, musikalisasi puisi. Ya enggak? Apa yang dimaksud musikalisasi puisi? Apa? Iya, puisi yang dilakukan. Nah, tadi berarti Mas Sihab nanti kamu harus mau jadi satu kelompok lagi kalau sama Mas Sihab loh ya. Dia udah bisa musikalisasi puisi. Jangan mau dipisahkan dengan Mas Sihab. Dia udah tahu. Ya. Ya, oke, keren. Selanjutnya merah masa depan. Oh iya, maaf salah. Meraih masa depan Arir Dwi Riswati. Mbak Arir, Bu Indra dulu mengira namamu adalah laki-laki. Sama. Itu salah satu Bu Indra balas dendam ya, karena sering ya Bu Indra itu ya disebut laki-laki. Pak Indra gitu ya. Oke. Ini puisi kamu sendiri? Iya. Kamu kok? Oh, kakakmu sastra? Sastra? Enggak. Tapi keren loh. SMA kakak saya. Jadi pikirannya mengambil jurusan bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya, memang kalau pembelajaran sastra di SMA dengan di SMK itu berbeda. Kalau pembelajaran bahasa di SMA itu lebih luas, lebih mendalam. Jadi pagelaran, drama dan lain sebagainya itu lebih diperdalam gitu. Kalau di SMK mungkin lebih teorinya saja. Tapi kali ini Bu Indra memecahkan kalau anak SMK itu juga bisa mengadakan pagelaran baca puisi, ya kan? Nah, jadi boleh diadu gitu. Oke, untuk meraih masa depan, kenapa ini tadi dicoret? Itu temanya, Bu. Oh, temanya perjuangan. Oke. Ingat gak yang di sini majas apa yang ada dalam puisimu? Gak ingat? Bu Indra kamu sering menggunakan kata yang bertolak belakang. Dulu masih ingat gak yang Bu Indra jelaskan? Kalau misalnya menggunakan kalau membuat puisi menggunakan kata-kata yang bertolak belakang, misalnya hitam, putih, malas, rajin, seperti itu kan. Nah, untuk Mbak Arir ini juga, Mbak Arir ya, bukan Mas Arir, menggunakan kata-kata yang bertolak belakang itu, jadi kata-katanya jadi indah gitu. Seperti kata-kata ini, ada quote-nya juga. Okay. Sekolah menjadi tempat untuk menimba ilmu. Nah, petuah sang bijak bagai tetesan di embun pagi hari. Maca sopo? Ayo. Petuah sang bijak bagaikan tetesan di embun pagi hari. Harusnya tetesan embun di pagi hari ini ya. Ya, nanti diperbaiki gitu ya. Tetesan embun di pagi hari ya. Apa? Majas apa? Bagaikan. Ayo. Majas? Tadi yang sudah dikatakan temanmu loh. Lo bukan, mau bener kok, saya jadi salah. Oh, simile ya. Oke. Perbandingan karena menggunakan kata-kata perbandingan. Oke. Selanjutnya, kamu cara bacanya juga bagus. Tak seneni. Ya, kamu cara bacanya juga bagus. Ekspresimu juga main, cara bacanya, sikapnya juga sudah benar. Oke. Ini tak omongi tegas gini karena Bu Indra suka loh, nggak marah ya. Sastrawan itu harus pandai untuk menempatkan diri dan berekspresi. Ini Bu Indra suka bener loh, ini bener. Katanya nesu tapi ngomongnya seneng. Selanjutnya Bernadia. Oke, Mbak Bernadia. Tadi, kamu tinggi banget kok ya. Tinggi kamu berapa? Ya, nggak tahu. Mbak Bernadia, satu kekurangannya ketika membaca sikapnya belum benar. Tadi nggak begini kan? Ya, kalau gini kan kadang, ada satu tips ketika kamu membaca puisi, jangan menggunakan kertas yang terlalu tipis. Kenapa?
Kalau terlalu tipis, ketika kamu ndredeg, bagiku hilang. Nah, ini keder-keder gitu loh. Jadi kebaca nanti curinya, lihat gitu. Nah, tadi triknya Mas Farid bener itu, pakai stop map ini. Tapi lebih baik jangan dilipat, Nas. Jangan dilipat, harusnya dibentangkan saja nggak apa-apa. Dulu waktu Bu Indra bimbing lomba baca puisi, itu siswa Bu Indra minta untuk melaminating. Jadi apa, putih biar nggak kelihatan kalau ndredeg gitu. Itu Mbak Bernadia, sikapnya ya, jangan terlalu lihat gini. Kemarin tipsnya kalau baca puisi biar dilihat kalau baca puisinya itu gimana, masih ingat nggak? Gini, dibaca dulu, diiling-iling, baru diungkapkan. Misalnya ini kan Bu Indra baru baca sekali nih, misalnya ini ya, pada kalimat ini ya, napak tilas para pahlawan bangsa, diwaca sik. Napak tilas para pahlawan bangsa. Nah, Bu Indra ketika tadi membaca kan tak lirik sik, Bu Indra lali tak delok sik lagi ngomong gitu. Ya, itu ya. Jadi biar ada estetiknya gitu, ya. Selanjutnya Ratu Jennifer. Ini namamu bener Ratu Jennifer. Agnesnya. Api ya. Kamu menggunakan majas apa dalam puisimu? Hiperbola apalagi? Sama ini, menggunakan kata pertama yang sama di awal baris. Ayo, awet mau kurang ngerti. Oh, Gusti, apa? Anafora. Ya Allah, Gusti. Lawan katanya anafora apa? Omnivora. Oh, bukan. Simile kan metafora kebalikannya. Apa? Anafora kebalikannya epistrofa. Ini Mbak Ratu Jennifer menggunakan satu majas anafora, berapa juta itu diucapkan berulang kali dari baris pertama 2, 3, 4 ya, 4 sampai 4 kali diulang. Oke, selanjutnya ada hiperbola, jutaan biografi, triliun hikayat gitu ya. Harusnya ini triliunan ya, triliunnya. Kok salah ya ngomongnya? Triliunan gitu ya harusnya. Terus Mbak Ratu Jennifer tadi juga keren loh. Ini tuh bagus-bagus di kelompok ini. Hampir semuanya keren semua. Keren, kamu keren Mbak. Yakin? Bu Indra nggak bohong. Bener loh ini loh, Bu Indra nggak bohong loh ini loh. Oke, selanjutnya Mbak Adelina. Oke, berarti yang keterima kerja tinggal 2 orang ya ini ya, yang daftar kerja ya. Bajunya disesuaikan. Perjuangan menuju masa depan. Ada kata-kata yang diungkapkan di sini. Doa ya, ada doa. Terus kemudian sekolah ada nggak? Ada. Oke, tulang punggung berarti majas metafora. Oke. Tadi bacanya bagaimana? Ada yang bisa mengoreksi nggak? Bacanya gimana? Bagus nggak? Nggak bagus. Emang kamu bagus? Bercanda ya. Oke, jangan marah loh. Adelina, suaranya meski pakai masker bagus, tapi tadi lupa. Bu Indra kan minta untuk dibuka maskernya biar suaranya lantang gitu. Oke, Mbak Adelina aman. Mbak Areta Juliesa, ya Allah jenengnya level. Areta Juliesa Ratri. Ya. Dia ekspresinya bagus loh. Cantik San.
Oh, nanti minta digabungkan kelompok lain apa tetap di sini? Ini nanti nilainya bagus-bagus loh. Kamu minta di sini atau di lain kelompok? Di sini ya. Gimana Areta? Dia mau di dekatmu terus loh. Ya. Mbak Areta, Bu Indra suka ekspresimu ketika suara gemuruh. Nah, gitu aku Bu Indra, Mas, ini mau memakanku gitu ya. Pandangan matanya itu berbicara, ikut berbicara gitu. Terus suaranya itu bisa didengar satu kelas, itu yang penting. Ketika kamu membaca puisi, kamu harus bisa memperhitungkan, suaraku sakmene iso dikrungokke gak? Nah, gitu. Jadi kamu harus bisa ngetes suara kamu kira-kira di belakang didengar gak? Oh, kok kurang keras? Kamu bisa keraskan lagi. Ya. Keren. Selanjutnya Mas Ahmad Farid Najmuddin. Bu Indra belum memberikan komentar kok sudah tepuk tangan. Mas Farid pernah baca puisi, lomba baca puisi? Nggak pernah. Itu guru bahasa Indonesiamu kenapa tidak menangkap bakat yang indah ini? Waktu praktek baca puisi itu saya ada kegiatan lain juga saya. Oh gitu. Intinya kamu kalah audisi gitu ya? Nggak kalah, karena mereka nggak tahu ya. Kasihan ya mereka. Oke. Baru pertama kali tapi udah keren. Kamu nih tuh kayaknya calon sastrawan Indonesia berikutnya. Ini tolong dengarkan semuanya ya, hei penonton bayaran diam dulu. Ini memang sebuah puisi itu karya fiksi ya, karya imajinasi dari penulisnya. Ketika kamu membuat tugas karya ilmiah, pernah nggak disuruh buat laporan berdasarkan fakta ya? Nah, kadang ada orang yang berpikir kalau karya ilmiah, artikel dan lain sebagainya itu berdasarkan fakta. Nah, kemudian kalau fiksi harus berdasarkan imajinasi saja. Tidak, sayangku cintaku, wahai manusia. Jadi untuk puisi itu bisa berdasarkan fakta juga. Pinter-pinternya penulisnya mengemas karya fiksi. Oke, dengarkan dulu, coba dengarkan dulu, wahai manusia. Ya, manusia bukan? Oh ya, tak kira mau nganu, Lilliput. Oh, nah, ini pausnya terdampar. Oke. Selanjutnya, mengapa Bu Indra mengatakan bahwa puisi itu bisa berdasarkan fakta? Jadi gini, ketika Khairin Anwar, kemudian ada siapa? Gunawan Muhammad. Nah, itu ada karya-karya lain, itu Taufik Ismail. Nah, ketika membuat puisi itu bisa dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Woi, dengerin dulu, ngomong lagi. Indra marah gitu. Nah yo, aku mau ngomong, Indra ini marah loh, malah guyu. Tadi guru di kelas ya. Oke, Bu Indra lanjutkan. Jadi harus berdasarkan, bisa berdasarkan fakta. Nah, tadi ketika kamu menulis puisi ini, apakah kamu survei dulu? Baca buku tertentu? Puisi itu saya buat ketika melihat berita-berita dari media. Jadi ada kemarin yang pertama yang saya tulis di situ itu ada berita tentang dan kemudian yang kedua kemarin itu ada seorang korban meninggal. Dia berhasil melawan dan salah satu begal tersebut terbunuh, berhasil dinikam. Namun justru sang korban tersebut yang
dijadikan pelapor. Nah, dari itu saya terinspirasi untuk memasukkan bidang tersebut ke puisi. Iya, keren. Jadi inspirasi bisa itu bisa didapatkan di semua hal. Bisa imajinasi karangan kamu sendiri, cerita dengar temanmu curhat gitu ya. Itu bisa kamu jadiin duit ya. Terus baca buku itu bisa. Nah, ini Bu Indra tertarik pada kata mana ya? Yang menggambarkan satu peristiwa juga. Jadi kadang puisi itu digunakan sebagai tanda. Oh, Mas Farid iki pas baca puisi, pas nulis puisi ini tahun 2022, woi. Pada tahun 2002 ini ternyata di Indonesia ini masih ada rakyat-rakyat yang menderita. Ya tidak? Masih ada enggak? Nah, itu sebagai tandanya. Kemudian di sini diceritakan ternyata masih banyak koruptor, ada juga begal yang mati sia-sia. Ada begal yang tersangkanya tapi dia pandai membela diri gitu. Terus kemudian pada kata Bu Indra suka ini, ketika seorang pejabat berdasi rapi mendebat mahasiswa yang sedang ingin bernegosiasi dalam aksi penolakan undang-undang yang tidak disetujui. Ini sepertinya yang dosen luar Jawa itu ya. Ya. Sepertinya dosen yang luar Jawa itu yang di debat mahasiswanya yang keluar itu toh. Kalau itu sendiri saya terinspirasi dari dulu kasus itu Omnibus Law. Oh iya. Di WA kan ada mahasiswa yang berhasil menyangkal pendapatnya, tapi justru pejabat-pejabat yang diundang di mata Najwa saat itu juga mendekat mahasiswa tersebut dan mereka membela diri seakan-akan mereka itu ya tidak bersalah. Oh iya, benar. Terus kemudian ada lagi pinternya Mas Farid ini gini, dia itu kan tadi tertantang ya. Dia tadi padahal bilang nek sulit loh. Dari tugasnya Bu Indra loh. Puisi ini dalam kelasku, berarti ada kelasku, ada kata apa tadi, bahasa Indonesia, ada kata negosiasi dan lain sebagainya. Oke. Tadi Bu Indra senang sekali pas kamu berperan sebagai Bung Karno. Keren. Baca biografinya Bung Karno. Sering mendengar pidatonya Bung Karno waktu masih muda. Oh ya, sip, keren. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Farid. Keren ya. Oke, kenapa?
Terima kasih telah menyimak video ini.